ati kang mencorong. Binuril ma'rifati kelawan sebab anane cahya makrifat. Apabila hati seorang manusia atau manusia nur makrifatnya itu menyala, ya fa innallaha, mongko sak temene Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah iku layat limuhum, ora bakal metengake sapa Allah hum ing kulubuhum. Apabila hati manusia nur makrifatnya itu menyala, maka Allah tidak akan pernah menggelapkan hati manusia tersebut. Apa sebab hati manusia itu nur makrifatnya itu menyala? Allah ndawuhake hal ini di dalam surah Al-Ahzab, dan ini salah satu ciri para kekasih Allah. Min ba'di alamati qalbil awliya illah, iku setengah saking tondone hatine para kekasih Allah adalah beliau selalu dan senantiasa mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wa qala aidan dalam surah Ali Imran ayat 191. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tatkala beliau dalam kondisi berdiri atau duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Berdiri itu artinya dia itu posisi keadaan jaya. Keadaan jaya itu bahasa dohirnya itu serba ada. Keadaan di mana kebutuhan rumah tangga atau pribadi itu selalu Allah cukupi, bahkan berlebih. Ini maksud qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, ketika dia duduk, maksudnya adalah santai. Posisi Anda yoga berlebihan dan juga yoga kekurangan, tengah-tengah. Wa ala junubihim, artinya berbaring di sini dalam keadaan dia kolab, susah. Ngalor ngidul ditagih utang, yang dimakan itu pas-pasan bahkan serba kurang.
Ibarate cara wong mancing ngono ora tau oleh. Kancane oleh akeh ngono dheweke zong. Pokoknya serba nggak enak gitu loh Pak. Pingin rokokannya nggak bisa, otis, luru-luru otis. Apa bahasa Indonesia ini luru otis Pak? Cari-cari puntungnya rokok. Tapi beliau-beliau itu jangankan minta, tomak endak. Tomak itu mengharapkan, harap-harap. Jangankan minta, tomak itu endak. Karena terjaga hatinya dari zikir. Sebab seseorang kalau hatinya sudah Allah jaga, minta thirid dunia, dari pengaruhnya dunia, maka orang itu pasti Pak hatinya selalu berzikir, nggak bisa dipisahkan ini. Hatimu tidak bisa terpengaruh oleh pengaruh dunia itu karena memang Allah yang menjaga hatimu. Bukan sebab zikirmu tekun, ndak. Memang nalar prosesnya seakan seperti itu Pak. Hatimu tidak bisa dikotori oleh pengaruh dunia itu karena dijaga Allah. Bukan karena tekunnya zikir Anda. Lah Gusti Allah njogot terhadap hati kita itu prosesnya itu memang karena kita nggatekake apa Pak, nggatekake apa? Memperhatikan dari perintah Allah yang berbentuk berzikir tersebut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Para kekasih-kekasih Allah itu memang seperti itu Pak. Baik keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring, hatinya nggak bisa lepas dari mengingat Allah. Bahasa mengingat ini kami maksud sadar. Kesadaran dalam hati para aulia illah itu menjadikan aulia illah dari sisi makhluk itu telah tiada. Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah yang kami maksud hati yang selamat, ruhaniyah yang selamat, yang sesuai dengan sabda Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 88 dan ayat 89. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala fi surati Ra'di ing dalam surat Ar-Ra'd. Rupane yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaumalan ing yauma ing dalam dino. Ini maksudnya syariat iku yauma yub'ats, dina kebangkitan. Niki wonten ceritane
kisah Nabiullah Ibrahim, Pak, yang memohon terhadap Allah supaya orang tuanya yang tersesat itu diselamatkan. Nabiullah Ibrahim. Yauma ing dalem dina la yanfa'u kang ora bisa manfaati apa malun bondo wala banun lan ora manfaati apa banun piro-piro anak. Ini ada kaitannya dengan ceritanya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya orang tuanya yang tersesat itu diampuni. Dijawab oleh Allah. Bahasa jelasnya, percuma kuwi ndonga terhadap orang tuamu, karena orang tuamu itu sudah tersesat amat jauh. Artinya apa, Pak? Ayat ini kalau dipadukan dengan hadis Rasulullah yang berbicara tentang masalah awaladun solihun, kres, Pak, kres. Hadis di situ mengatakan 3 perkara yang tidak bisa putus. Idza mata bnu adama in qata'a, tatkala seseorang itu sudah tinggalkan dunia, terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya adalah anak solih yang selalu mendoakan. Apa mungkin antara hadis dengan Quran iki tabrakan? Mboten. Kalau kita melihat dari sisi lugat kayaknya tabrakan. Status legal standingnya itu lebih kuat Al-Quran daripada Al-Hadis. Tapi ini kok kayaknya kres, biar gak kres gini, Pak. Jangan memandang dari sisi makhluk Ibrahim. Jangan memandang dari sisi makhluk anak. Makanya di situ kan dikatakan awaladun solihun, anak yang solih. Anak yang soleh ini adalah anak yang sudah mencapai tingkatan makrifat. Kalau sudah sampai tingkatan makrifat, anaknya enggak ada, makhluknya enggak ada. Berarti siapa yang melakukan semuanya? Hanyalah Allah. Anda nanti akan ketemu kalau sudah terlahirlah Al-Quranul Qadim baru, Pak. Tak jamin jenengan nek wis ngeloni Al-Quranul Qadim moh ngeloni bojo pean. Ngoten, bahasa hati, ngoten lho. Sampeyan tidak akan pernah ngeloni anak, ngeloni dunya, ngeloni garwa, mboten purun wis. Sing sampeyan rangkuli bendina ya mung gesang niku. Pun. Kalau yang dimaksud yauma ini adalah dina kebangkitan, namanya anak harta benda enggak berguna, berarti ketika saat ruhmu sudah bangkit dari belenggunya hawa nafsu. Saat itulah Anda akan mengatakan sesuai dengan Quran, la yanfa'u malun wala banun. Ini
jikalau sudah menemukan yauma yub'ats, hari kebangkitan. Niku nek metode Jawi niku disebut reinkarnasi. Cuman bukan reinkarnasi yang diisarohno para rama jenengan sedok rohnya itu masuk di dalam hewan atau pada anak, bukan itu. Makanya tak tegaskan. Yang sudah terlalu dalam di dalam ilmu sejati ini dulu. Bukan itu. Romo memang pada saat itu mengisyaratkan seperti itu. Yang mengandung pengertian, jikalau belum sempurna kau kok ya sudah meninggal, maka jatuhnya ruh itu terhadap hewan. Artinya sifat. Sifatnya koyok kewan. Ulaika kal an'am balhum adhal. Niki Pak. Laksana seperti hewan, iku lho maksudnya. Padahal sesungguhnya maksud reinkarnasi ini adalah lepasnya hatimu, lepasnya ruhmu dari belenggunya hawa nafsu. Inilah yang disebut yauma yub'ats. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lah niki hari kebangkitan itu Pak, yo hari di mana hati Anda sudah lepas dari belenggunya hawa nafsu. Ketika saat itu terjadi, maka ayat ini bicara la yanfa'u malun wala banun, wis gak berguna sakliyane Allah. Hancur wis. Sudah enggak ada. Lah, saya katakan bisanya lepas hati ini dari belenggunya hawa nafsu kalau Allah lepaskan. Lah Allah melepaskan ruh dari belenggunya nafsu min ta'tsirid dunia ini secara teori karena jenengan hati selalu berzikir pada Allah. Hanya itu Pak. Alasannya hanya itu. Secara teori ilmu loh ya. Proses. Tapi asli nih, yura sebab tekudi kuwi dzikir. Sebab rahmati Allah. Maksudnya piye to aku? Supaya jenengan ini ben orang ngaku-ngaku zikir. Ngoten lho asline nek diumet-umetno ngoten iki ngoten. Kan ilmu tauhid kan ilmu sing kang ngumetno. Jenengan ben bingung to ya. Wonten mriku. Tapi ketemu akhirnya. Oh iya. Rahmat itu akan Allah berikan terhadap hambanya manakala hambanya itu selalu berzikir. Yang dimaksud zikir ini si hamba rarumongso iso zikir. Pun. Pada saat itu Pak, yaumi yub'ats itu Pak, hari kebangkitan, seluruhnya nggak ada guna dan manfaat. Yang tadinya ngelumpukno harta, ngelumpukno jabatan, ngelumpukno kehormatan, ngelumpukno pengikut, ngelumpukno bayo wis ora kenek diitung. Ora ning gunane. Artinya bukan semata-mata kau bisanya keluar dari belenggunya hawa nafsu, lepasnya itu karena hal-hal yang lain kecuali rahmat Allah.
Itu supaya Anda ini betul-betul tidak ngakoni selain Allah itu manfaat. Makanya ditegaskan di dalam ayat 89, ilaman sing bermanfaat apa? Ilaman kejaba wong atakang gelem teka sapa man Allah ing Gusti Allah biqalbin kelawan gawa ati salimin kang bersih. Niki Pak, man ata maksudnya adalah dawamu dzikra fi kulli ahwal, langgenge dzikir di setiap keadaan. Muter-muter cara ilmu dzikir maneh, muter-muter ilmu dzikir lagi. Kecuali orang-orang yang hatinya mau menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Artinya apa? La syarikalak. Hati Anda tidak ada perserikatan. Termasuk dirinya. Kalau kita yang masih mengaku kita yang dzikir, maka di situ kita masih menyekutukan Allah. Padahal la syarikalak. Ojo nggawa persekuton. Jangan membawa perkara-perkara selain Allah. Wa qala aidan la taj'al ma'allahi ilahan akhara. Oh, janganlah ada di dalam hatimu iku saliyane Allah dalam hal apapun. Nah, inilah yang dimaksud kekasih Allah saja. Selain daripada kekasih Allah, Bapak Ibu, enggak mungkin dia akan mau menerima tentang masalah apa? Tentang masalah mau melaksanakan birriyadati wal azkar. Riyadah prihatin menghadapi keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring. Dengan berzikir, kalau tidak kekasih Allah gak mungkin mau. Sebab selain kekasih Allah itu Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, mereka semuanya itu sesungguhnya berjalan di atas jalannya nafsu. Tapi enggak nyadar. Mengapa gak nyadar? Karena belum tahu nafsu. Yang mana sih nafsu itu? Kalau bahasa Nabi Adam adalah iblis. Enggak tahu. Padahal Allah jelaskan innahu sak temene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyoto. Salat kita akhirnya apa? Karena nafsu. Lesan kita aja mengatakan lillahi ta'ala, tapi asli hati kita karena nafsu. Buktinya waktu sholat kita masih ngaku kalau kita yang sholat. Nafsu mendorong moh gak enak njaluk enak, moh mlebu neraka njaluke ning swarga. Iku nafsu. Moh soro njaluk penak tok. Jenengan dilebokno surga lah penak tok. Karep kepinginan untuk di situ, mohon maaf,
Dari kacamata hakikat berarti kita itu masih gecokan dalani nafsu. Wis kula tambah mumet ngaji ambek peyane. Sebab dhisik niku ning syariat iku nglakoni apik ya akhirnya ujung-ujungnya ya harus masuk kok malah iki nafsu iki piye son. Kan mangan kates saya. Ben ra mumet awakmu. Bapak Ibu, kemarin dulu sudah saya katakan, kacamata syariat itu buat melihat makhluk. Lah kacamata hakikat buat melihat wujudnya Allah. Lu pun jelas sudah. Makanya pandangan ahli hijab dengan ahli syuhud itu beda, Pak. Beda. Kalau ahli hijab kita itu memandang apa? Memandang makhluknya. Akhirnya memakai satu kesimpulan, kalau kita melakukan kejelekan berarti ngelanggar aturan, tempatnya neraka. Kalau kita melakukan kebaikan itu berarti menjalankan perintah, berarti adalah dapat surga. Yang dipandang makhluk. Beda dengan ahli syuhud, para kekasih Allah. Justru beliau itu sibuk memandang fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Siapa sebetulnya di balik semua keadaan itu? Beliau tidak melihat keadaannya, tapi melihat siapa di balik keadaan itu. Lah ini kalau tidak atas dasar izin dari Allah, nggak bisa. Mengapa Allah mengizini para kekasihnya? Karena beliau mengalami beberapa proses sebelumnya, Pak. Yang paling mendasar adalah sadar kalau kita selama ini berjalan di atas jalan nafsu. Sekalipun itu ibadah mahdoh, ibadah murni, sholat contohnya. Sadar, Pak. Kalau selama ini kita masih melakukan atas dasar undang-undangin nafsu. Undang-undangin nafsu biar disuruh ngaku. Wes undang-undangin nafsu itu anak kudu. Siapapun kita, jikalau hati menjadi budaknya nafsu, kita harus mengikuti nafsu undang-undangnya, Pak. Wajib. Nggak bisa kita itu mengikuti undang-undangnya Allah aslinya, nggak bisa, nggak boleh, memang nggak bisa. Laksana waktu tahun sebelum Indonesia merdeka, siapa yang menjajah? Kita harus mengikuti undang-undangnya yang menjajah. Jadi budak, Pak, kita. Jadi budak. Anda dibudak oleh seseorang, diperbudak oleh seseorang, mesti nganut, Pak Emian. Mohon maaf, sampai dikongkon ngambung dengkul, ya mesti manut. Karena jenengan diperbudak kali seseorang. Aku iki wong ahli karomah. Kualat awakmu nek gak nganut aku. Oh, jenengan diperbudak. Mesti nganut. Disuruh nyeblung sumur ya nyeblung. Manut sama. Nyun sewu, Pak.
Orang yang hatinya semangat untuk melakukan sholat, ibadah, mohon maaf, zakat, puasa, haji, harus dipertanyakan dulu. Wong nafsu yo ndorong ning kono. Siapa yang ahli ibadah disebut al-ubad, nafsu itu mendorong ke semangat, Pak. Supaya terus ibadah sampai tambah baik, tapi sampai dipaksa untuk ngaku-ngaku. Itulah nafsu. Akhirnya apa? Jenengan akhirnya gila pujaan orang lain. Jatuhnya ada di situ. Dikira nafsu itu ngejak ngondol terus nutah. Ngertos ngondol lah ini. Boten. Ngejak minum khamr terus ora. Ngejak sampai mencuri tok ora. Perkara-perkara maksiat ora. Tergantung kita poksinya di mana. Poksinya kita di mana? Tukang tipu sampai niku disemangati untuk pinter nipu. Ahli minum khamr, mohon maaf, ya dikek semangat sampean. Bahkan fasilitas itu malah dibuka. Ahli judi yang ngono, ahli salat yang ngono podo. Tak tegak-tegak nih aku ngomong. Temen tak tegak-tegak no. Apa sholat yang pernah kita lakukan mulai sejak akil balik kecil kita sampai tua kita. Bila mana ini atas dasar dorongan nafsu, di mata Allah tak ternilai. Mungkin jenengan tanya hujah. Dalil. Oke. Tak kei dalil sing paling rendah. Paling rendah tak jukno dalil lewat hadis, saya kata jukno Quran. Ingat jenengan wonten ondolan mlebu surga? Ingat nggih? Oke. Hanya karena beliau itu memberikan minum oleh seekor anjing. Gak masuk akal, Pak. Oke. Kita ambil orang alim yang menjadi rujukan oleh umat Islam sedunia, Imam Ghazali. Bukan karena sholatnya, zakat, puasa, hajinya, beliau Allah kasih rahmah. Hanya karena gara-gara ketika saat beliau menulis kitab Ikhya, ada seekor lalat yang minum di asbaknya beliau biarkan. Ternyata Pak, di balik itu semuanya hati beliau itu bertajalli pada Allah. Sepele nggih? Sepele. Sangat sepele. Dosa apa yang 21 lakukan yang menurut akal iku mau enggak koyok-koyok gak kena di sepuro, Pak. Tapi yang turun itu bukan sifat adilnya Allah, turun adalah sifat rahmat, maka dosa sebesar apapun bagi Allah itu kecil. Bagi Allah ya. Tapi kalau yang turun sifat adilnya Allah beda, Pak. Pertanyaannya mengapa yang turun itu sifat rahmatnya Allah bukan adili Allah? Jawabannya sederhana. Karena 21 itu ketika beliau itu mengasihi, disebut mengasihi sesama makhluk,
ciptaan Allah, dia bertajalli, lepas diri. Sama dengan apa Imam Ghazali lakune bagus-bagus ning pandangan manusia. Mengapa? Hanya karena gara-gara itu tadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya cocok miturut surat Ar-Ra'd ayat 88 dan 89. Semua di mata Allah tak ternilai kecuali ilaman atallah biqalbin salim. Kecuali hati seseorang yang menghadap pada Allah dalam keadaan bersih. Berarti sudah lepas dari belenggunya hawa nafsu. Kesimpulan al-khulasatu utawi kesimpulan di bab hati yang bersih ini adalah Allah akan memberikan rahmat terhadap hamba yang Allah kehendaki. Pertama, karena hati hamba itu saged nampa menyadari tentang risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid. Itu pertama. Yang kedua, dilanjutkan beliau iku fayat tabiuna ahsanahu, menjalankan apa pitutur-pitutur di dalam dinut tauhid. Yang paling mendasar dan menjadi pokok pitutur di dalam dinut tauhid, ngilmu yang tidak ada pernah habisnya sebab membahas tentang Allah. Kesimpulannya itu adalah mengesahkan Allah. Dikatakan mengesahkan Allah, sebelumnya itu meniadakan selain Allah. Baru bisa mengesahkan. Kuncinya lewat dzikir sirul asrar. Yang terakhir, istiqomah. Tidak memandang keadaan, baik keadaan jenengan jaya atau setengah atau bahkan kolab, keadaan jenengani ancur-ancuran urusan dunia, tetap hati jenengan tidak terpengaruh dengan keadaan karena hati Anda hanya memandang siapa di balik semua keadaan. Sebelum kami tutup, insya Allah kami akan merencanakan mengundang salah satu dokter ternama sedunia, khusus bahas masalah jasmani. Bagaimana jenengan sing remek ya, ngkri ini ya, biar sehat itu bagaimana. Jadi cocok, porsi saya membahas ruhaniyah, beliau bahas jasmaniyah. Kalau enggak ada halangan, insya Allah bulan Oktober Pak, kami masih komunikasi. Orang Kanada, waduh, Kanada, tahu Kanada samin? Kanaono opo dada loh. Wis ta tontone sesuk. Kalau enggak salah insya Allah tanggal 18 pas Sabtu. Kalau enggak ada udzur, kami masih mediasi. Saya hadirkan memberikan resep bagaimana yang umur 50-60 terenggapi penyakit bla 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 bla, itu bisa keluar dari itu bagaimana.
Niki momen-momen sing langka, Pak. Jadi cocok di dalam lagu W.R. Supratman kebangsaan kemerdekaan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nek cara Qur'ane fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jikalau jenengan gak kepingin sehat, aku pingin ndang bongkok, ya wis gak usah melok. Terserah jenengan. Yang jelas ini nanti memang aku kemas dalam acara spesial untuk siapapun diperbolehkan. Tanya jawab, iya tanya jawab langsung nanti. Jadi nanti juga jenengan akan dibimbing apa yang tidak boleh jenengan dahar dan apa yang boleh jenengan dahar. Nanti jenengan baru tahu, itu ahli beliau bukan ahli saya. Kalau ahli saya tentang rohaniyah, sing gak oleh kok dahar ikut tauhid, sing tiap hari kok dahar ikut cuman Allah. Ngoten tok mawon. Pun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.